VTube halal atau haram? Ya. Karena kan begini, katanya VP itu kan nggak jelas. Bagaimana, Ustadz? Ini sih saya timbang-timbang tidak jauh dari Ponzi dan kawan-kawannya itu. Ponzi dan Goins dan seterusnya itu sama saja itu semuanya. Jadi mereka mengandalkan investor baru dari sesama anggota gitu. Saya ingin jelaskan saja sebenarnya sistem ini nanti akan merugikan member-member baru yang nanti dia mandek tidak bisa lagi menjual viewpointnya itu pada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pertama-tama saya ingin menyapa seluruh warga Indonesia. Anda juga sebagai calon VTuber semuanya, dan terkhusus untuk VTubers tetap semangat dalam menjalankan misinya dan tetap semangat memberi kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kali ini video yang saya akan bagikan itu mungkin penampilan saya seperti ini kelihatan seperti seorang ustadz, namun saya bukan ustadz. Saya ingin menjelaskan dan ingin mengkritik daripada pemaparan yang dijelaskan oleh si Fulan bersama narasumber yang diajaknya berbicara, berdiskusi dengan melalui via telepon ya. Yang dimana di situ Pak Ustadz namanya tidak jelas karena dia tidak mencantumkan nama. Saya pun tidak tahu siapa namanya. Saya sudah mencari di deskripsinya, namanya tidak ada. Jadi saya panggilkan saja si Fulan. Mengomentari bisnis VTube ini, saya anggap dia tidak paham dengan sistem di bisnis VTube ini. Dan saya harap masyarakat Indonesia khususnya teman-teman yang sudah bergabung di VTube, simak videonya, simak pemaparannya, dengarkan secara seksama dari penjelasan Pak Ustadz ini atau si Fulan ini, yang bagi saya keliru dia menjelaskan, karena di dalam pemikirannya sudah tertanam bahwa sistem yang dijalankan oleh bisnis VTube ini adalah skema Ponzi. Jadi untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu percakapan mereka, diskusi mereka dengan salah satu VTuber menurut dia yang berperingkat silver ya. Saya juga berperingkat silver dan saya juga belajar ilmu VTube-nya ya. Setelah kita dengarkan bersama-sama diskusi mereka, dan setelah itu saya akan menjelaskan dan memberikan kritikan kepada si Fulan ini. Dan di video selanjutnya saya akan juga memperdengarkan kepada teman-teman khususnya masyarakat Indonesia dan VTuber yang sudah bergabung tentang penjelasan dengan salah seorang ustadz dengan pendidikan yang jelas, nama jelas, kemudian ilmu yang sangat jelas dalam dunia ekonomi syariah, dan dengan menetapkan hukum-hukumnya. Oke, jangan di skip, kita saksikan sama-sama supaya lebih paham. Oke, kita saksikan bersama-sama. Lanjut ke video. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bicara dengan, ini saya sebut saja Mas R ya, dari Sulawesi Tenggara ya. Gimana kabar antum, sehat ya? Insyaallah sehat, Ustaz. Ya, insyaallah lebih baik fik. Ini Mas R, saya kan dengar antum ini ya ikut bisnis VTube ya. Sudah berapa lama ikutnya?
sudah 5 bulan Ustaz. Oh, 5 bulan ya. Sekarang di YouTube itu ada tingkatan-tingkatan. Di situ ada tingkatan. Pertama member biasa, kemudian naik bronze, kemudian silver, kemudian naik gold, kemudian platinum, kemudian diamond. Platinum, kemudian diamond ya. Yang paling dasar apa tadi? Dia belum punya peringkat, dia saya hanya member biasa saja. Terus habis itu di atasnya? Ada bronze. Iya, kalau bronze dia sudah punya 20 referral gitu. 20 member. Apa itu referral itu apa? Member. Member ya, istilahnya referral ya. Terus ketika ikut, misalnya saya mau ikut nih, ada bayar nggak ketika di awal? Gratis, Ustaz, gratis. Gratis, terus saya dapat aplikasinya dari mana? Dari Play Store, sudah bisa diinstal dari Play Store. Diinstal di Play Store ya, berarti dari Google sudah masuk di situ. Selain di Play Store ada di ini nggak, di Apple Store? Untuk saat ini belum dirilis, Terus itu cuma di Indonesia atau ada di negara luar? masih di Indonesia. Oh, berarti yang buat orang Indonesia mungkin ya? Yang buat dia inisialnya JG, dia pendirinya itu. Dia bisa bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Bukan asli Indonesia? Bukan, dia ciri-cirinya matanya sipit ya. Ya, taruhlah sudah aplikasinya sudah ada. Terus sekarang penggunanya itu katanya sampai 6 juta ya sekarang ya? Iya, 6 juta. Nah, ketertarikan Mas R itu ikut ini kenapa? Pertama, soal itu nonton iklan dapat dibayar. Kemudian tiap ada namanya check-in kita. Setiap kita absen, tiap hari kita absen dapat $20. $20 itu langsung dikasih uang? Dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan digital di aplikasinya. Nanti rencananya voucher belanja itu kan voucher belanja. Voucher belanja itu khusus untuk beli produk di sana saja yang ditawarkan fitur nantinya. Berarti misalnya saya punya $20 nanti akan dipakai untuk belanja tapi cuma di YouTube saja? Iya, di pasar itu. Ah, begitu. Nah, terus ketika misalnya saya nonton iklan, berapa menit saya harus nonton setiap hari? Untuk durasi per iklannya itu 5-10 detik. Kemudian kalau ditotalkan kan tiap hari kita nonton 10 iklan. Tugasnya 10 iklan, jadi kalau ditotalkan 3-5 menitan lah. 3-5 menitan lah ya. Berarti total berapa itu Mas R? 5 menit per hari lah, 5 menit per hari untuk tugas nonton iklannya. Oh, cepat saja ya. Iklan-iklan apa itu? Ada iklan produk seperti shampoo, sabun, kemudian ada juga berupa alat musik, kemudian mobil, motor, alat elektronik lainnya. Tapi kita bisa seleksi itu iklannya ya? Iya, untuk seleksi iklannya boleh, bebas bagi VTubernya. Kemudian di YouTube itu ada 2 jenis iklan, ada iklan gambar dan iklan video. Sepanjang perjalanan saya bersama YouTube, saya lebih memilih iklan gambar karena lebih selamat di syariatnya. Ada aturan syariat juga ya. Ini karena orang yang ini anak ini sih jadi tahu pilih-pilih juga ya. Tapi belum tentu yang lainnya seperti antum ya kan. Berarti antum pilih iklan yang gambar saja ya, enggak. Tapi itu tidak pengaruh ke poinnya. Iklan gambar tidak sama. Mau iklan gambar kan video sama, tiap nonton iklan itu dikasih minimal 0,3 CT. CT itu sejenis uang digital, nanti kedepannya bisa digunakan untuk fase e-commerce seperti itu. Kedepannya, tapi belum ada e-commerce-nya. Iya, lagi diurus. Taib. Kedepannya ya. Nah, terus kapan saya boleh naik tingkat tadi? Kan tadi dari yang biasa, member biasa ke brown, terus ke silver, gold, sampai platinum itu gimana saya bisa naik tingkatnya? Istilahnya apa? Naik bintang ya, bukan? Naik tingkat berbeda dengan bintang. Bintang itu apa? Naik tingkat itu apa? Kalau kita naik tingkat itu kan dari member biasa tadi, kemudian naik gold dan sampai ke diamond. Kalau bintang itu dia tadi dari bintang 1 sampai bintang 6. Peroleh bintang ini apa maksudnya? Bintang ini tingkat jumlah penghasilan kita tiap nonton iklan tersebut. Oh, makin banyak bintangnya, makin banyak penghasilannya, ya. Itu cukup ini aja, saya nonton saja ya, tidak perlu saya beli. Pertama ketika kita mendaftar YouTube dikasih modal 40 selesaikan misi, 40 kali selesaikan misi, nanti dapat 12 CT. Lalu
selama 40 hari nanti kita bisa beli paket bintang 1. Kita tukarkan tadi yang 10 city jadi pakai bintang 1 seperti itu. Kalau untuk memperpanjang harus kita tukar jadi bintang lagi. Nanti kan ada 2 city tadi, yang itu belum terpakai itu dipakai untuk profitnya, untuk hasilnya. Apa istilahnya viewpoint beda lagi ya viewpoint? Viewpoint tadi yang VP yang antum sebut ya? Iya Ustaz. Itu nanti kalau makin banyak makin bintangnya makin besar gitu ya? Iya, makin banyak bintang, makin banyak VP, nanti bisa beli bintang yang lebih besar lagi, pakai bintang yang lebih besar. Beli tadi, istilah beli itu apa? Beli, kan tadi yang istilah tukar kan gratis. Ada beberapa di situ ada istilahnya dia fast track itu artinya jalur cepat. Fast track, iya fast track jalur cepatnya dengan cara? Beli bintang. Dengan cara beli bintang. Berapa itu untuk belinya? Iya, beli city kemudian beli bintang. Untuk paket bintang 1 dia harganya 10 city gitu. Paket bintang 2 100 city dan seterusnya sampai ada yang pakai bintang 6 itu sekitar 10.000 city. Terus untuk beli itu pakai apa? Pakai uang asli. Uang gitu, transfer ke rekening mereka? Perusahaan tidak menerima uang dari member, tidak dibolehkan mereka menerima uang karena kalau mereka menerima uang nanti jadi bisnis investasi. Karena itu bukan bisnis investasi, jadi mereka menerima uang dari member. Terus belinya sama siapa? Belinya sama member, dari member ke member. Belinya dari member ke member ya sudah. Terus ketika sudah dibeli sudah nanti bintangnya VP-nya jadi banyak ya? Iya, VP-nya jadi banyak. Nah VP ini kalau banyak nanti untuk apa? VP-nya nanti kita kumpul, nanti kita bisa tadi jual ke sesama member tadi ya? Ya, kalau kita ketika jual VP ada dua kemungkinan. Satu dibeli sama member sendiri, kemudian dibeli oleh perusahaan dengan jeda waktu 1 minggu. Kalau 1 minggu tidak ada yang beli, tidak ada yang beli oleh member, maka perusahaan sendiri yang akan membeli VP itu. Perusahaan akan membeli VP tersebut. Kalau 1 minggu sudah nggak laku gitu ya, akhirnya dapat uang dari situ. Iya. Kalau tidak dia nanti dapat dari sesama member. Taib. Nah, sudah makin terang ini. Nah, terus untuk naik tingkatan tadi itu faktornya apa? Dari brown ke atasnya itu faktornya apa? Dia faktornya Ustaz, untuk syarat, saya sebutkan syaratnya langsung. Kalau untuk level brown, dia minimal untuk bronze sampai diamond itu syarat minimalnya dia punya 20 member. 20 member untuk tingkat level 1. Oh. Itu direct line-nya. Terus. Ada istilahnya di situ itu namanya tim exposure. Exposure ini istilahnya sama dengan subscriber di YouTube gitu. Exposure itu sama seperti paket bintang. Jumlah paket bintang nanti ada exposure-nya, exposure tersendirinya. Kalau yang silver, antum sekarang yang silver sudah punya berapa referral atau sudah punya berapa member? Di situ tidak ada batasan perekrutan member. Mau entah berapapun dipersilahkan. Saya sampai saat ini sudah punya direct line sebanyak 75. Wah, banyak ya. Terus. Di bawah antum ada juga? Direct line itu kan yang sejajar ya? Iya, level sejajar saja. Terus yang di bawah ada juga? Ya, di bawah juga ada juga mereka yang cari member. Sampai kalau saya totalkan keseluruhan dari level 1 sampai level ke bawah itu sampai 400 sampai 500 member. Karena saya pegang 2 akun juga. Taib. Dari antum berarti selama ini antum dapat penghasilannya dari jual VP aja ya? Ya, dari jual VP. Itu berapa dapat penghasilan? Itu kira-kira tiap bulan lah berapa? VP di situ sama dengan $1. Nah, dia pakai satuan dolar. Nah, jadi kita patokannya di dolar. Nah, nanti misalnya saya jual 10 VP. Itu $1, 15.000 rupiah. Nah, saya jual nanti saya dapat hasil 150.000 lah. Jadi kira-kira penghasilan per bulan berapa? Kalau seperti saya sudah 500 sampai 1 juta. Dengan tetap durasi nonton juga sama? Sama ya? Walaupun dia tingkatannya silver, mau di atasnya gold, diamond, platinum, tetap sama untuk durasi nontonnya? Iya, tetap sama Ustaz. Baik, ya. Jadi saya sebenarnya dari sini saya sudah dapat titik terang ini. Jadi kalau saya sih timbang-timbang begini, ini sih saya timbang-timbang tidak jauh dari Ponzi dan kawan-kawannya itu. Ponzi dan Goins dan seterusnya itu sama saja itu semuanya.
Jadi mereka mengandalkan investor baru dari sesama anggota gitu. Jadi antum dengan direct line saja antum sudah dapat untung, belum lagi punya downline kan? Iya kan? Buktinya saja Viewpoint ini tidak mungkin dijual ke orang lain gitu. Kecuali antum tadi bilang nanti ada e-commerce kan, sampai sekarang kan e-commerce-nya belum ada. Terus yang kedua lagi, Viewpoint-nya berarti kan kalau numpuk terus bagaimana coba? Untuk terus itu tadi solusinya harus ada e-commerce. Kalau e-commerce tidak bisa. Iya, kalau tidak ada e-commerce kan tidak bisa kan, berarti ada yang punya Viewpoint banyak sekali kan, tapi dia belum ada member baru yang beli. Nah, itu jadi sama saja seperti kalau dalam Ponzi itu ada yang punya sesuatu, kemudian nanti ada anggota baru lagi. Perekrutan anggota inilah yang nanti mempengaruhi dari penghasilan orang-orang sebelumnya yang sudah masuk. Dia akan dapat penghasilan selama anggota ini ada. Ketika suatu titik itu akan mandek, itu tidak akan berlanjut lagi karena tidak bisa cari member. Nah, buktinya saja Viewpoint ini bisa menumpuk. Sekarang masih nunggu e-commerce-nya saja belum ada gitu. Katanya di akhir 2020 ya. Padahal sini sudah 2020. YouTube itu sudah berapa tahun? Dia launchingnya waktu Maret, akhir Maret, sampai launchingnya itu di 15 April. Tahun ini, 2020 ini. Iya. Saya pesimis banget itu bisa berlanjut ya, karena keanggotaan itu tuh berpengaruh dengan penghasilannya, itu berpengaruh dengan member berikutnya ya. Saya nggak yakin itu bisa berlanjut itu. Wallahu a'lam. Kalau dia bilang ada e-commerce, coba tunjukkan e-commerce-nya saja deh. Ya, kita tinggal tunggu aja itu benar apa tidak. Terus Viewpoint yang numpuk-numpuk ini kan belum tentu juga akan dibeli oleh anggota baru ya kan? Paling kalau dari pihak perusahaan beli juga mungkin dia nggak bisa beli semua. Iya, nggak mungkin bisa beli semua. Nah, itu buktinya. Dia pasti ada batasan tertentu karena memang dana dari sesama anggota juga terbatas. Iya, kemudian dari pasokan dari pengiklan sendiri tidak mungkin sebanyak yang Itulah. Dan tanda tanya besarnya itu cuma sekedar nonton dapat uang. Kalau nonton YouTube kita nggak pernah dapat uang gitu. Atau Mas R pernah nonton YouTube ada yang kasih uang ke jenengan gitu, ada? Atau pergi keluar rumah gitu lihat papan baliho besar, iklan besar gitu, terus gara-gara lewat situ 5 kali terus dikasih uang, ada? Nggak ada juga kan? Nah, itulah makanya saya tanya-tanya sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan diskusi ini ya jadi ilmu manfaat ini ya. Saya ingin jelaskan saja sebenarnya sistem ini nanti akan merugikan member-member baru yang nanti dia mandek, tidak bisa lagi menjual Viewpoint-nya itu pada yang lain. Kalau ada yang masih di sistem ini sih, terutama mungkin yang kenal ilmu agama, tolonglah bisa berpikir dan ya mudah-mudahan jadi paham ya. Allah barik fiik. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum dalam kebaikan. Saya cukupkan dulu, bisa antum lanjutkan aktivitas lagi. Mohon maaf ganggu aktivitasnya ya. Salam untuk keluarga di sana. Allah yafatskum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Setelah kita bersama-sama menyaksikan diskusi dari si Fulan ini bersama narasumbernya tentang bisnis VTube yang sudah dijelaskan dari narasumber ini, menjelaskan bahwa dia seorang VTuber berperingkat silver, mempunyai downline 75, direct line ya, kemudian direct line-nya lagi terus hingga mencapai total keseluruhan 400 sampai 500 member dan berpenghasilan 500 sampai 1 juta per hari. Bukan per hari karena mungkin di situ tidak sebut per hari ya, mungkin per hari kah, per minggu atau per bulan, karena tidak jelas tadi. Yang saya mau koreksi atau menjelaskan kepada masyarakat Indonesia, teman-temannya khusus calon VTuber yang ingin bergabung dan di VTube ini, dan VTuber yang sudah bergabung juga, sehingga bisa mengambil kesimpulan dan berpikir kembali. Pertama, si Fulan ini langsung bertanya kepada peringkat ya. Dia katakan bahwa di bisnis VTube ini sekarang saya dengar, dalam tanda kutip ya, si Fulan ini berkata, di bisnis VTube ini sekarang sudah ada peringkat ya, peringkat bronze, silver, gold, platinum sampai diamond. Dari sini saja sudah salah. Dia katakan sekarang di VTube sudah ada peringkat untuk Pak Si Fulan. Semoga Bapak dengar. Dari segi itu Bapak saja sudah salah.
bahwa peringkat ini sudah ada sejak adanya VTube, bisnis VTube ini. Karena ini adalah sistem. Karena itu adalah peringkat diberikan kepada orang yang berprestasi dalam bisnis VTube ini. Gitu Pak. Bukan baru sekarang, atau Bapak bilang sekarang. Itu sudah ada sejak VTube ini ada. Karena itu reward atau penghargaan dari perusahaan kepada referralnya yang berprestasi sehingga diberi peringkat, dan peringkat itu tidak bisa dibeli. Beda dengan paket misi itu bisa dibeli. Namun itu bukan kewajibannya. Si Fulan ini menjelaskan bahwa ketika viewpoint ini bertumpuk, mau dikemanakan? Nah, si Fulan ini juga kata dia tadi, timbang-timbang ini seperti skema Ponzi. Jelas Ponzi ini ada yang dirugikan. Kalau sistem skema Ponzi yang digunakan, jelas ini Ponzi pasti ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Sudah benar si Fulan tadi menjelaskan skema Ponzi seperti itu. Namun di VTube Pak Fulan perlu tahu bahwa di VTube ini bukan skema Ponzi ya. Karena di sini bukan piramida, bukan sistem jaringannya kaki-kaki yang seimbang. Bukan yang dibawa kerja keras kemudian orang atas ini makin jaya, bukan seperti itu. Di VTube ini siapa yang kerja keras maka dia akan mendapatkan hasil pula sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kalau exposure si Donlan yang kita ajak ini untuk bergabung di VTube, menukarkan paket-paketnya, menukarkan ke paket-paket selanjutnya, maka kita dapatkan namanya exposure team. Dan saya kira itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kemudian tadi bahwa view ini dijual kepada member ke member, offer, kata si Fulan ini, offer point, offer VP. Jadi kata dia kalau sudah tidak ada member baru lagi yang direkrut, maka bisnis ini akan berhenti. Wah, semudah itu Bapak bisa langsung menjasa, langsung memvonis satu perusahaan yang dibangun dengan pemikiran yang luar biasa. Tidak semudah itu Pak Fulan. Menurut saya, setelah saya pelajari ilmu daripada sistem VTube ini, saya menganggap bagi saya bisnis ini, orang yang memprakarsai ini, mereka saya patut apresiasi dari hasil pemikiran mereka, bagaimana caranya membantu perekonomian Indonesia ini di masa COVID-19 ini. Jadi mohon maaf Pak Fulan, dari pembicaraan Bapak saya sudah bisa tarik kesimpulan bahwa Pak Fulan ini dari awal sampai akhir pembicaraannya intinya dia sudah tetapkan sistem dalam VTube ini adalah Ponzi ya. Hanya saja dia mengulas sampai dia mencari titik-titik terangnya. Dia mencari seperti bahasa dia tadi, sudah dapat titik terang. Sudah seperti gini, jelas Ponzi dan sebagainya dan kawan-kawannya. Kayak untuk teman-teman, saya pastikan Pak Fulan ini tidak mengerti market plan VTube. Oke, sudah jelaskan. Dan si Fulan ini pula tidak ada satupun meletakkan hukum syariat agama. Menurut Pak si Fulan ini, Ponzi itu merugikan dan ya haram lah. Saya juga mengerti tuh ya seperti itu. Saya juga pernah ikut seperti itu. Jadi sekarang ini saya tidak akan lagi masuk ke lubang yang sama. Jadi saya pelajari juga untuk sebelum bergabung. Oke, Pak Fulan.
Dan teman-teman masyarakat Indonesia, Anda juga ini sebagai calon VTuber, dan para VTuber setelah mendengarkan ini semoga lebih semangat lagi. Dan saya akan, jangan di skip ya, kita akan dengarkan lagi penjelasan daripada seorang ustadz yang memang latar pendidikan agamanya telah dipaparkan oleh si kreator ini. Namanya jelas, kemudian pekerjaan dia jelas. Dia juga seorang VTuber dan silver ya, sama seperti narasumber yang tadi. Dia ini narasumber dan sekaligus ustadz, punya perusahaan, dan memang di bidangnya ekonomi syariah. Maka teman-teman saksikan ya, dengarkan penjelasan Pak Ustadz ini, kemudian simak baik-baik dan ambil kesimpulannya. Jawaban itu akan penting jika pertanyaan juga itu jelas ya, harus jelas dibahas. Nah, di sini cocok dari segi syariat saja. Bapak tadi simpulan ini dia hanya berdua. Yang ketiga itu hawa nafsunya, berarti yang dikendarai oleh setan ya. Yang ketiga adalah setan, bukan berarti simpulan setan. Yang ketiga ini mafhum hadis, sudah dari syariat tidak benar. Dan di video yang selanjutnya pembahasan dari Pak Ustadz ini, dia sudah benar. Dari segi syariat saja sudah benar. Dia bertiga orang ya, 3 orang. Jadi jangan di skip, kita dengarkan bersama-sama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di channel Jack Maiko. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang sebuah bisnis yang sedang viral, yang sedang booming di dunia online, yaitu bisnis VTube. Ya, kali ini saya bersama saudara kita Ari Ananta Pramana. Beliau adalah entrepreneur dan juga pengusaha. Dan di sini ada Al Ustadz Hendriansah LC.MA. Ya, beliau ini jurusan Syariah Islamiyah dari Al-Azhar Kairo dan S2 lulusan Ekonomi Syariah di University Malaya. Jadi pas kali ini kita bahas masalah apakah VTube itu halal atau haram. Mungkin banyak di antara teman-teman VTuber atau yang belum join VTube masih ragu. Ya, jadi di sini kita langsung saja ke Al Ustadz Hendriansah ya. Beliau ini juga salah satu member VTube yang sudah mencapai rank silver. Ya, alhamdulillah. Jadi beliau juga akan memberikan motivasi. Begini Ustadz. Ya. Ini kan banyak jadi pertanyaan ya. Ini VTube halal atau haram? Ya. Karena kan begini, katanya VP itu kan nggak jelas. Bagaimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kita membahas mengenai aplikasi VTube ya. Di dalam syariat Islam, setiap hukum itu berbeda. Ketika sistem berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Sebagaimana dalam qawaid fiqhiyah, al-hukmu taduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berkaitan dengan illatnya. Illat itu apa? Penyebabnya. Ada atau tidaknya penyebab, maka akan menghasilkan hukum yang berbeda. Nah, sebelum ke situ, pertama sekali ketika kita membahas VTube, harus mengetahui apa itu VTube. Ya, mungkin ini bisa dijelaskan sama Mas Miko ya. VTube itu apa? Apa sih VTube itu? Ya, oke. Kita jelaskan. VTube itu adalah aplikasi
digital advertising, di mana dia mempertemukan antara si perusahaan pengiklan dengan penonton iklan. Nah, kita sendiri VTuber itu adalah penonton iklannya. Jadi kalau iklan ini mempunyai penonton, Ya. iklan di televisi, iklan di YouTube, di Facebook, itu orang juga mungkin begitu melihat iklan langsung skip. Orang nonton TV begitu melihat iklan dia pindah channel, ya? pasti pindah channel. Nah, Ya. sedangkan di YouTube orang melihat iklan, di sini iklan yang dilihat. Iklan yang dicari, ya? Iklan yang dicari. Jadi kalau ada orang melihat misalnya Ah, Saudara Ari mau pasang iklan, milih mana? Kalau pasang iklan di TV mahal, tapi belum tentu orang melihat. ya. Tapi di YouTube pasang iklan lebih murah dan sudah pasti dilihat. Sehingga target dan dibayar lagi. Kalau Nah, saya itu. milih yang itulah. Tapi Mas Ari sebagai perusahaan pemasang iklan Ya. itu nggak merasa rugi. Dia sudah bayar. Nah, perusahaan nanti yang membagikan hasil iklan itu, biaya iklan itu kepada membernya. Ya. Nah, berarti kan produk Mas Ari lebih tercapai targetnya. Ya. Baik. Berarti sistemnya si VTube ini adalah dia perusahaan yang mempertemukan antara yang mau beriklan dan yang mau nonton iklan. Betul, Ustaz. Ya, ya, baik. Dalam hal itu berarti perusahaan VTube ini sebagai jasa. Ya, sebagai jasa. Maka ketika perusahaan jasa ini mau menarik orang, maka dia akan memberi ujroh atau berupa upah. Ya, berupa upah. Berarti satu, ya. Apakah boleh ketika kita menonton iklan dibayar? Dan dari pandangan syariat itu bagaimana? Nah, dari segi hal ini, maka apabila seorang namanya VTuber, ya, seorang VTuber dia menonton iklan, ya, kemudian dia dapat bayaran berupa tadi apa? Viewpoint ya. Viewpoint, berupa viewpoint. Maka akadnya di situ adalah akad ujroh, ya, dalam akad al-ijarah, dalam sewa menyewa. Nah, bagaimana dia akan sewa menyewa ini? Si VTube sebagai orang perusahaan, sebagai orang yang ajir, kemudian menyewakan orang, kemudian orang dia sewa ataupun dia bayar, dikasih upahnya ketika ada menonton iklan itu. Jadi dalam bab al-ijarah, ya, dalam bab al-ijarah mesti jelas. Apa yang mesti jelas itu adalah daripada segi yang pertama, apa yang diupahkan, kemudian berapa lama, kemudian berapa, ya. Sama seperti seorang yang dia bekerja, misalnya bekerja sebagai tukang. Ada orang yang tukang bekerja di rumah kita, gaji tukang kita kasih berapa? Kita kasih upah tukang harian misalnya 130.000 per hari. Apa kerjaannya? Yaitu membangun rumah kita, ataupun membangun kandang kita, ataupun membangun teras kita. Nah, si penyewa ataupun yang menyewakan orang ini, itu dia dapat apa? Dia mendapat rumahnya siap. Yang disewakan, yaitu tukang itu mendapat apa? Mendapatkan duit hasil dari dia bekerja selama 1 hari. Misalnya dia masuk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, maka dia mendapat upah. Nah, di VTube itu bagaimana? Nah, tadi disampaikan. VTube itu bagaimana sih? Nah, saya sendiri sebagai VTube pernah install aplikasi VTube, ya. Itu tugasnya 1 hari menonton 10 iklan. Satu iklannya itu sekitar 5 detik. Ya, 5 detik. 10 detik ataupun ada yang 15 detik. Jadi tugasnya adalah menonton 10 iklan. Kemudian dia nonton iklan sebanyak berapa lama? 5 detik. Setelah dia menonton iklan, apa yang dia dapat? Maka dia dapat namanya viewpoint. Nah, kalau yang saya tahu itu, viewpoint itu bisa dari
0,3 VP sampai 360 VP Ustaz. 360 VP ya. Ya. Jadi di situ ada kejelasan. Kejelasan apa? Kejelasan tugas ataupun yang diberikan job, kerjanya apa. Si Fitur memberikan tugas. Apa itu? Menonton iklan dia. Selama berapa lama? Selama 5 detik. Berapa banyak? Yaitu 10 iklan. Selama berapa? 1 hari. Berarti 1 hari 10 iklan, dikasihlah upahnya yaitu 0,3 fee point sampai ke 360 fee point. Maka dari segi itu adalah hukumnya sah dan boleh, mubah. Nah, karena akadnya adalah akad al-ujrah. Itu ya, yang pertama mengenai penonton iklan tadi. Kemudian bagaimana sistemnya lagi yang lain? Oke, terus di sini juga kita ini sebenarnya tidak harus Ya. kita merekrut member. Oke. Jadi di dalam VTube itu ada pola yang istilahnya single fighter atau dia pemain solo. Ya. Dia tidak merekrut orang. Jadi dia hanya mendapatkan viewpoint sendiri. Apa yang dia kerjakan itu yang dia dapat. Dan ada yang merekrut member, membangun tim. Dia dari membangun tim itu mendapatkan komisi dari referralnya. Nah, itu hanya satu level saja, Ustaz. Ya. Hanya satu level saja. Tidak ada sistem berjenjang di sini. Baik. Nah, tidak seperti MLM lainnya yang sistemnya berjenjang. Kalau ini tidak. Jadi dari satu referral itu dapatnya 5%. Ya. Jadi kalau satu referral itu mendapatkan 0,3 per hari, si upline-nya itu mendapatkan 0,015 per hari dari satu referral. Nah, itu bagaimana sistem komisi seperti itu? Oke, sistem komisi ya. Nah, kalau di Fitur tadi disampaikan bahwasanya kalau kita mengajak orang, maka kita juga dapat komisinya sebesar 5%. Apakah boleh? Nah, kalau dari pandangan syariatnya ini boleh. Kenapa? Karena ketika perusahaan, misalnya saya punya perusahaan travel namanya PT Malindo Mekah Madinah, ya. Maka saya mempromosikan umroh saya kepada orang. Ada yang secara langsung, ada yang tidak melalui ustadz-ustadznya. Nah, ketika ada agent ataupun perwakilan saya, dia mendapatkan jamaah untuk mendaftar ke travel saya itu PT Malindo, maka saya kasih fee ataupun saya kasih upahnya sebagai jerih payah dia menarik orang untuk mendaftar di PT saya. Itu sama seperti dalam Fitur tadi. Berarti kan dia cuma dapat satu orang, bukan sistem MLM sampai jaringan-jaring membentuk jaringan ya. Nggak ada seperti itu ya. Enggak. Hanya satu klik di atas, di bawahnya dia mendapatkan fee. Sedangkan di bawahnya lagi dia sudah tidak mendapatkan fee. Iya, berarti tidak ada sistem MLM. Ya. Jadi kalau orang yang dia mencari orang untuk bisa masuk ataupun menonton di Fitur, menjadi member Fitur, kemudian dikasih, itu ya wajar. Dari segi syariat itu tidak ada masalah karena itu dikasih. Nah, karena itu diberikan sebagai upah. Jadi ujroh juga dia masuk. Jadi kalau ujroh itu boleh, tidak ada masalah. Jadi Ustaz, Ya. masalah jual beli VIP sesama member nih Ustaz. Contoh macam kita, kalau misalkan kita beli barang sesuatu kepada seseorang teman kita kan, itu kan wujud barangnya nampak Ustaz. Ya. Sedangkan dalam bentuk jual beli VIP ini kan masih ibaratkan macam seperti nggak tahu kita bentuknya Ustaz. Iya, iya. Ya kan, kita jual VIP kepada sesama member, tapi kita menghasilkan uang dari member yang membeli VIP kita. Itu bagaimana Oke, menurut pandangan baik. Ustaz? Berarti hukum dari fee point itu sendiri dan jual beli fee point. Baik. Di dalam Fitur itu dia kan ketika kita menonton dapat fee point, bukan duit ataupun bukan rupiah ataupun dolar ataupun ringgit. Akan tetapi namanya fee point. Bagaimana hukum fee point itu sendiri? Ini termasuk ke dalam yang namanya uang digital. Ya. Jadi kalau uang digital itu dalam hukumnya sama seperti az-zahab wal fiddah.
Sama seperti emas dan perak kedudukannya. Kalau yang sekarang ini di masa kita ini, itu uang itu hanya sebagai kepercayaan. Kepercayaan aja. Kita pegang duit berapa ya? Nah nih 100.000. Nilai kertasnya ini berapa? 100.000 Ustaz. 100.000. 100.000 kan cuma nolnya. Betul Ustaz. Iya, kalau nggak ada ini nolnya, nggak ada apanya ini, ada berharga di kertas nih. Nggak ada Ustaz. Ya berharga. Nggak ada berharga Ustaz. Nggak ada berharga. Kenapa berharga? Karena diakui oleh orang banyak, ini menjadi nilai tukar. Nah, dalam hukum syara, suatu benda bisa menjadi uang ataupun nilai tukar ketika diakui oleh uruf atau diakui oleh masyarakat. Maka dia bisa menjadi nilai tukar. Seberapa banyak uruf itu tidak disampaikan oleh syariat. Tetapi uruf ini adalah kebanyakan masyarakat. Kebanyakan masyarakat bisa jadi 100, bisa jadi 1000, bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000 dan seterusnya. Nah, ketika orang itu mengakui, antar penjual mengakui ini berharga, maka itu bisa menjadi nilai tukar. Ya, kalau masa Nabi itu tidak ada yang namanya kertas, tetapi menggunakan dirham dan dinar. Itu perak dan emas. Maka hukum secara syariat itu yang namanya viewpoint itu apabila diakui oleh orang banyak, berarti diakui oleh member-member FITUB. Kalau di luar FITUB kan nggak diakui. Iya benar. Diakui oleh member-member FITUB dan itu menjadi nilai tukar, maka itu sah untuk sebagai nilai tukar. Nah, apakah boleh diperjual belikan VP ini? Nah, dalam hukum jual beli viewpoint ataupun uang digital itu diperbolehkan sama seperti dalam hukum money changer, yaitu antar dolar, ringgit, rupiah dan lain sebagainya. Nah, dalam pertukaran itu, maka hukumnya seperti az-zahab wal fiddah, az-zahab emas dan perak, hukumnya wajib naqdan binaqdin, tunai. Tak boleh dia ngutang. Misalnya, saya beli ya viewpoint-nya, tapi besok bayar, nyicil lagi. Ah, itu nggak boleh. Sama seperti emas, tak boleh dicicil emas itu. Mesti cash. Nah, kalau terpenuhi syaratnya, yaitu wajib dia tunai dengan tunai, cash dengan cash, dan pada saat itu transaksinya itu dibenarkan. Jadi dia menukarkan rupiah dengan viewpoint tadi, karena viewpoint itu juga diakui oleh berapa sekarang membernya? 13 juta. 13 juta. Diakui oleh 13 juta orang, walaupun nggak tahu kita apakah itu semuanya aktif atau tidak. Ya. Nah, jadi itu adalah dibenarkan. Kalau jual beli viewpoint, nilainya apa? Karena diakui oleh banyak orang, oleh uruf. Jadi Ustaz, ada lagi Ustaz, bagaimana juga hukumnya Ustaz? Kalau misalkan kita lagi sedang nonton iklan gitu kan, ditayangkan di VTube, iklan tersebut mengumbar aurat Ustaz. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Nah, kalau hukum melihat sesuatu yang mengumbar aurat ataupun yang tidak boleh kita lihat, itu tetap hukumnya haram. Ya, kita tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Misalnya wanita membuka aurat. Wanita membuka aurat, mengumbar aurat, maka tak boleh kita lihat. Jadi dalam hadis itu disampaikan, pandangan pertama itu adalah oleh rezeki. Pandangan kedua jadi haram. Jadi kalau kita tengok, astagfirullah, kita tengok lagi, oh, bagus juga ya, jadi haram ya. Nah, jadi kalau dia lihat, skip aja. Nah, kalau usul saya khususnya ke manajemen VTube, khusus dibuat ya tambahan untuk yang namanya kolom ataupun dibuat kolom agama ya, agama. Jadi orang yang beriklan seperti saya punya travel mau beriklan, saya masukkan situ. Jadi kalau orang yang agama nggak lagi lihat yang iklan-iklan yang vulgar atau yang buka aurat, jadi dia klik aja di situ yang tentang agama, maka masuklah iklan umroh, iklan apalagi obat sauda misalnya, sauda, obat-obatan, misalnya seperti itu.
Nah, itu usul saya kepada manajemen VTube supaya terselamatlah kita tidak melihat yang vulgar-vulgar tadi. Ya, jadi ya tetap haram. Ya, tetap haram ya. Berarti jangan dilihat, di skip saja Ustaz. Ya, di skip saja. Jangan ditengokkan lagi. Udah, jadi begitu dilihat skip. Gini, lihatnya gini. Ataupun klik udah lihat. Nanti habis itu udah tutup. Iya. Nggak susah sebenarnya jadi VTuber itu loh. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Ari? Udah. Oke, jadi gini Ustadz. Iya. Ini kan banyak juga berpendapat bahwasannya VTube itu sama dengan Ponzi. Iya. Nah, itu gimana pandangan Ustadz tentang Ponzi? Baik. Ponzi. Apa itu Ponzi? Ya. Nah, kalau yang dikatakan dengan Ponzi itu dia kan menguntungkan untuk orang yang di atas, tetapi merugikan orang yang di bawah. Iya. Itu satu. Dari segi sifat Ponzi itu sendiri. Yang kedua, dalam Ponzi, orang yang masuk, misalnya nih, saya ada bisnis nih, kamu ikut nggak? Kamu bayar tapi. Kamu bayar, itu sistem Ponzi. Bayar. Kemudian, yang ini saya dapat fee dari orang yang saya rekrut. Kemudian di bawah lagi saya dapat fee dari orang yang rekrut. Terus seperti itu. Jadi kalau udah habis nih, kada ini rekrut, maka yang di bawah akan dirugikan. Maka itu adalah hukum jual beli Ponzi yang diharamkan. Kenapa? Karena ada gharar. Ada tipu daya di situ. Penipuan, ya. Sistem Ponzi kenapa haram? Karena dia ada gharar atau penipuan di situ. Ya. Seperti kalau dalam bisnis umroh itu first travel. Ya. First travel dia pakai sistem Ponzi. Bagaimana dia pakai sistem Ponzi? Orang yang berangkat sekarang ya, dibayarkan oleh orang yang akan berangkat 5 tahun yang akan datang. Macam mana pula dia bisa berangkat umroh dengan biaya yang ketika itu 10 juta, atau ada yang bayar 8 juta, atau yang bayar 14 juta, tetapi dapat bintang 5. Saya aja nggak bisa, saya pemilik travel, nggak bisa membuat seperti itu. Jadi di mana dibayarnya? Dari orang-orang yang di bawah, yang mendaftar 14 juta, daftar 14 juta, 14 juta, terus banyak. Jadi perlipatan-perlipatan. Ya, perlipatan 1. Kemudian ini membayar 14 juta. Yang dari bawah ini yang memberangkatkan 1 orang ini diberangkatkan oleh 10 orang yang membayar 10 orang ini. Terus seperti itu. Kalau udah habis, maka matilah dia. Nah, dalam itu apakah seperti itu dalam sistem Ponzi? Saya rasa tidak. Kenapa? 1, ketika kita daftar. Misalnya Anda ditawari VTube untuk daftar VTube, apa bayar? Bayar nggak? Enggak bayar. Berarti tidak. Pertama, dia tidak bayar. Malah kita Gratis. dikasih poin lagi, Ustaz. Malah dikasih poin ya, gratis ya. Gratis, Ah. 40 hari, Ustaz. Berarti 1 tidak membayar. Yang kedua, ketakutannya. Tadi kan fee point ya. Yes, Nah, fee point ini apabila sudah dia banyak. Tadi kan sampai bintang 6 ya. Iya, sampai bintang 6. Nah, sampai bintang 6 berarti dapat 360 60 VP. Semuanya udah dapat bintang 6. Ya, semuanya udah dapat bintang 6. Kemudian udah banyak bintang 6 ini. Siapa yang beli? Nah, tadi kan tadi dijelaskan yang pertama, yang membeli fee point itu adalah orang yang beriklan. Saya sendiri mau beriklan di VTube. Saya nggak beli kepada VTube, tapi beli ke siapa? Yang punya fee point. Iya, Siapa yang punya fee point? Member. Jadi fee point itu dibeli oleh si pengiklan ataupun tadi orang yang mau cepat dapat duit dengan membeli misi tadi. Bintang 1, bintang 2 ya, bintang 3, bintang 4 sampai bintang 6. Nah, itu dibeli oleh itu. Jadi itu tidak akan ada habis-habisnya keperluan fee point tadi. Maka di sini yang saya lihat bisnis VTube tidak ada yang namanya sistem Ponzi. Nah, satu lagi yang perlu saya jelaskan juga, kalau VTube itu bukan tidak ada istilah nanti VTube viewpoint akan berlebih. Karena apa? Misalnya ya, semua member VTube sudah mencapai level bintang 6, berarti dia sudah punya 10.000 US dollar. Ya. Keuntungannya berapa? 3.500 US dollar. Ya. Berarti totalnya 13.500. Itu jangan dibayangkan 13.500 itu dikali sekian juta. Enggak.
Karena yang 10.000 itu modal, 3.000-nya ini. ya paling yang bisa dijual itu hanya 3.000. Ya. Yang 500 lagi apa? Apa namanya ya? Pajaknya ya, potongan. Ya. Yang 500 lagi potongan. Jadi bukan 13.500 itu. Jadi kalau untuk menumpuk viewpoint itu tidak mungkin. Pasti ada viewpoint yang hangus. Modal tadi 10.000 tadi dengan potongan. Nah, jadi sama juga tetap tidak ada istilah viewpoint berlebih. Ya. Setelah dibeli oleh perusahaan pengiklan, Ya. itu juga viewpoint akan hangus lagi. Ya. Jadi tetap akan selalu habis gitu. Jadi itu yang bisa kita jelaskan. Mana tahu, siapa tahu juga ada VTuber yang masih ragu di situ. Ya. Nanti bagaimana kalau viewpoint itu sudah berlebih? Ya. Tidak ada cerita viewpoint berlebih. Ya. Itu yang jadi catatan. Oke. Baik. Jadi terus masalah hukum tadi sudah, syariat sudah ya. Ya. Masalah apa lagi nih Ustaz? Nah, apa tuh? Jadi sistemnya kalau dijual beli di VTube itu boleh Ustaz ya? Ya, boleh. Nah, itu jadi catatan utama. Ya. Jadi dalam hukum Islam Ada itu 5. sendiri, hukum itu ada 5. Gimana Ustaz? Halal, hukumnya halal. Ya, jadi ada 5 syariat, ada 5 hukum Islam. Yang pertama dia wajib. Ya. Ya. Pertama wajib. Yang kedua itu haram. Yang ketiga itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Ya. Kemudian makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Ya, apabila dilaksanakan, maka dia tidak berdosa. Tapi ditinggalkan, maka dia dapat pahala. Dan satu lagi sunnah. Ya, sunnah ini adalah yang berkaitan dengan apabila dikerjakan, dia dapat berpahala. Apabila ditinggalkan, maka dia tidak dapat pahala. Nah, jadi VTube ini sendiri masuk ke poin mana nih Ustaz? Yang ketiga, mubah. Mubah ya? Iya. Oke. Mubah atau artinya halal. Boleh. Sudah mengerti ya? VTube itu bukan haram. VTube itu masuk kategori mubah. Oke. Jadi sampai sini ya insya Allah para VTubers yang masih ragu, jangan ragu-ragu. Yang mungkin belum join, setelah melihat video ini insya Allah akan segera bergabung dengan VTube dan mencapai kesuksesan di VTube. Amin. Insya Allah. Jadi begitu saja perbincangan kita kali ini Ya, terima kasih. tentang VTube. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Mas Ari? Ya, bagi calon-calon VTubers, saran saya istilahnya jangan pernah mendengarkan apa omongan orang. Jadi suksesnya kita itu kita sendiri yang merasakan. Bagaimana kita ini mau pingin sukses apabila kita mendengar perkataan orang. Jadi awal pertama saya ngikut di VTube ini, memang saya pertama kali tidak percaya dengan VTube. Dipromosikan sama kawan, nonton iklan dibayar sekian rupiah. Saya nggak percaya dengan itu kan gitu. Tapi setelah saya mendapatkan Islam mungkin ada member yang mengajak saya, kemudian saya dikasih tahu sistem cara kerjanya kan gitu, ya saya ikutin kan gitu kan. Ya. Jadi intinya yang pertama jangan tahu usah buru-buru untuk mencari namanya itu di bawah kita, tahu usah kita ikutin dulu sistem, kita pelajari dulu bagaimana sistem kerja VTuber. Jadi kalau seandainya kita kepingin tujuan kita ikut VTube hanya untuk sebagai investasi, ya boleh, kita tak usah cari member kan gitu. Tapi ya, kan butuh proses kita untuk namanya menabung. Ibaratkan seperti ini, satu hari kita menabung 4.600, satu hari kalau dikalikan sekian tahun berarti kan dapat sekian juta kan gitu. Tapi dengan kita merekrut member kita ini, kita pun dapat poin dari member kita. Nah, jadi bagi rekan-rekan, ayo maju. Bagaimana dulu pertama kali YouTube, yang dulunya kita lihat YouTube ini dianggap sebelah mata ya gitu, Ustaz. Tapi sekarang orang mencari penghasilan uang dari YouTube. Betul. Nah, makanya semangat bagi calon-calon VTuber, semangat. Insya Allah semangat. Oke, dari Ustadz sendiri ada tambahan lagi untuk para
VTubers yang baru bergabung atau yang belum bergabung dengan VTube? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada para VTuber semua, ketika kita masuk ke dalam sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka kita pertanyakan dahulu, ini halal atau haram. Nah, VTube ini insya Allah adalah mubah atau halal, karena akadnya juga jelas, yaitu akad ujroh, ya, akad ujroh, jual belinya juga jelas, yaitu dalam jual beli untuk mendapatkan, yaitu sistem periklanan. Maka ini adalah boleh dalam syariat. Jadi jangan diragukan lagi permasalahan hukum syariatnya. Insya Allah apa yang kawan-kawan dapat uang daripada VTube ini itu adalah halal dimakan dan juga boleh diberikan kepada anak istri. Ya, jadi insya Allah duit yang didapat dari VTube adalah halal 100%. Jangan ada keraguan di situ. Silakan jalani usaha Anda. Silakan jalani apabila seorang VTuber jalan di usaha VTuber. Bagi para hater yang tidak suka, ya silakan ke laut saja. Terima kasih. Salam VTubers, Go Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.